Om Swastiastu. Kami dari kelompok 7 dari kelas A4 akan mempresentasikan analisis presiden bangunan bertingkat 2 sampai 4. Next. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama adalah Iwayan Agus Adi Semaranata dengan NIM 167. Lalu saya sendiri, Andika Mahartika Antara dengan NIM 192. Selanjutnya adalah Dewa Ari Dwi Kurniawan dengan NIM akhir 195. Lalu Diputu Abi Wirayuda dengan NIM 197. Next. Pada presiden yang pertama akan dijelaskan oleh Gus Adi. Untuk presiden yang pertama yaitu Design in Motion Office. Next. Design in Motion Office berlokasi di Ket Wat Hang, Thailand. Dengan arsiteknya itu Design in Motion itu sendiri. Bangunan ini dibuat tahun 2019 dengan luas 225 meter persegi. Bekerja sama dengan kontraktor yang bernama Bangkok Group Co. Ltd. Konsep dan tema yang diterapkan pada bangunan ini mengadaptasi konsep green building dengan dipadukan dengan tema arsitektur industrial yang terlihat dari penggunaan material maupun bentuk bangunannya. Next. Kemudian lanjut ke analisis denah. Kami sudah menampilkan 3 denah, yaitu lantai dasar, lantai 1, dan lantai 2. Analisis kami yaitu menjelaskan titik kolom dan balok menggunakan pola grid dengan ukuran kolomnya itu 20 x 30 cm serta baloknya yaitu 20 x 40 cm. Jenis kolom dan balok yang digunakan yaitu adalah kolom persegi. Material yang digunakan adalah beton bertulang. Karena menggunakan pola grid, bentang-bentang yang diterapkan pada denah ini yaitu 3,5 x 5 meter dan 3 x 3,5 meter. Kemudian jenis substruktur yang digunakan pada fondasi yang digunakan pada bangunan ini itu fondasi menerus yang dikombinasikan dengan fondasi tapak karena bangunan ini lantai 2. Next. Kemudian masuk ke analisis bagian potongan. Di gambar sudah kami jelaskan dan tampilkan, yaitu pada potongan ini sudah kami bagi di mana substruktur, super, dan upper struktur. Yang pertama kita bahas yaitu substruktur. Bagian ini menjelaskan slope dan fondasi yang digunakan, di mana slope yang digunakan adalah berukuran 20 x 40 cm dengan material beton bertulang. Kemudian untuk fondasinya yaitu kombinasi antara footplat pada struktur serta fondasi menerus. Kemudian kita masuk ke superstruktur, di mana superstruktur ini kita bisa menganalisis bahwa kolom dan balok menggunakan material beton bertulang dengan ukuran kolom itu 20 x 30 dan balok berukuran 20 x 40 serta plat lantainya menggunakan plat lantai dak konvensional. Kemudian upper strukturnya karena menggunakan sistem rooftop atau bentuk atap rooftop sehingga upper strukturnya menggunakan dak beton dengan pola konvensional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya tektonika struktur. Pada bagian ini, bagian struktur yang diterapkan tektonika yaitu struktur balok, kolom, dan tangga. Material yang digunakan pada bangunan ini cukup sederhana dan ekonomis, seperti elemen struktur beton ekspos, lantai beton yang dipoles, dinding yang dicat putih, dan pintu kayu dan kaca, serta penggunaan material kayu sebagai penutup kolom di dalam bangunan. Penggunaan wire mesh sebagai pengganti tembok pada fasad bangunan juga memberikan nilai estetika tersendiri. Tangga penghubung lantai bisa dijadikan sebagai tempat bersantai yang nyaman. Next. Selanjutnya konfigurasi struktur. Konfigurasi yang diterapkan pada bangunan ini adalah beton dan pola struktur grid. Hasil dari konfigurasi ini menciptakan struktur bangunan yang kokoh dan rigid, cocok dengan daerah rawan badai serta mudah dalam penataan ruang dalam.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, presiden selanjutnya yaitu FVS Home Office. Bangunan ini berlokasi di Bandung, Indonesia, yang diarsiteki oleh GXA Studio pada tahun 2021. Luas bangunan ini seluas 500 meter persegi. Konsep dan tema pada bangunan ini yaitu bangunan ini mengadaptasi konsep bangunan tertutup dengan dipadukan dengan tema arsitektur industrial yang terlihat dari penggunaan material unfinished. Selanjutnya pada analisis bagian denah. Titik kolom ditentukan mengikuti besaran ruang. Jenis kolom yang digunakan adalah kolom persegi berukuran 15 x 15 cm dan 20 x 20 cm dan 40 x 40 cm dan kolom pipih yang berukuran 40 x 15 cm. Selanjutnya pada material yang digunakan adalah beton dengan bentang kurang lebih sekitar 5 meter. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya analisis bagian potongan. Pada bagian potongan dibagi menjadi 3 yaitu super dan upper. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian substruktur. Pada bagian substruktur bangunan ini menggunakan slope dengan ukuran 20 x 30 serta untuk fondasi menggunakan foot plate. Selanjutnya pada superstruktur menggunakan kolom dengan ukuran 15 x 15 cm, 20 x 20 cm dan juga 40 x 40 cm dan juga menggunakan kolom pipih yang berukuran 40 x 15 cm. Dengan balok berukuran 20 x 40 cm. Material yang digunakan adalah beton. Untuk plat lantai menggunakan plat lantai konvensional. Selanjutnya pada upper struktur, untuk atap bangunan menggunakan atap bitumen dan kaca dan menggunakan rangka atap baja. Selanjutnya tektonika struktur. Pada bangunan ini, bagian struktur yang diterapkan tektonika terdapat pada superstruktur yaitu struktur balok dan tangga. Bangunan ini menggunakan material-material yang natural dan ramah lingkungan seperti kayu ulin, batu bata, batu andesit, dan lain-lain. Pada bagian fasad bangunan, menggunakan material beton ekspos yang diselingi garis lurus. Secara visual, celah menjadi analogi untuk jeda, pernapasan, dan pelepasan. Celah tersebut berfungsi sebagai pintu masuk sinar matahari langsung dan sirkulasi udara, serta mengurangi kebisingan di sekitarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, konfigurasi struktur. Pada bangunan ini mengadopsi tema industrial, di mana pengaplikasian tema ini tidak hanya di struktural saja, namun diterapkan di struktur seperti penggunaan struktur beton yang dikomunikasikan dengan baja Habim, yang digunakan untuk menahan rangka atap baja ringan yang memberikan kesan industrial yang sangat kental. Penggunaan rangka atap baja ringan guna memberi efisiensi pada bobot dan penutup atap bitumen pada atap utama, dan penggunaan solar flat pada atap teras, tahan, dan karpot. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk presiden yang terakhir adalah Kempton ANA Villa. Next. Bangunan ini berlokasi di Hanoi, Vietnam, yang diarsiteki oleh VRA Design. Tahun pembangunannya adalah tahun 2020 dengan luas 450 meter persegi. Untuk konsep dan tema bangunan ini mengadaptasi konsep arsitektur tropis dengan dipadukan dengan tema arsitektur minimalis. Next. Untuk analisis pada bagian denah, titik kolom ditentukan mengikuti besaran ruang. Jenis kolom yang digunakan adalah kolom persegi dengan ukuran 15 x 15 dan kolom pipih yang berukuran 40 x 15 dan 20 x 40. Lalu untuk penempatan kolom menggunakan pola grid, bisa dilihat pada bagian denah kolom untuk pola grid. Lalu untuk material yang digunakan adalah beton dengan bentang kurang lebih 4 meter. Next. Pada analisis bagian potongan, kita masuk yang pertama adalah substruktur. Pada bagian substruktur, bangunan ini menggunakan slope dengan ukuran 20 x 40 serta untuk fondasi menggunakan fondasi foot plate yang dikomunikasikan dengan fondasi menerus. Lalu masuk ke superstruktur. Di bagian ini menggunakan kolom dengan ukuran 15 x 15, kolom pipih dengan ukuran 40 x 15 dan 20 x 40 dengan balok berukuran 20 x 40. Material yang digunakan adalah material beton. Lalu pada bagian upper,
Bangunan ini menggunakan atap Southbox dengan material genteng tengah liat dan menggunakan struktur baja untuk rangkanya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya tektonika struktur. Per bangunan ini, bagian struktur yang diterapkan tektonika itu pada struktur balok, kolom, dan tangga. Bangunan ini menggunakan material-material yang cukup sederhana seperti beton dengan warna kasar, beberapa dinding bata yang guna mempertahankan citra material tanpa plesteran, dinding yang dilapisi kayu dan juga pintu kayu dan kaca. Kemudian penggunaan sistem straight truss pada struktur kolom yang dibuat miring yang bertujuan untuk menciptakan kesan visual, serta pada bagian tangga yang berbentuk spiral guna memberikan efisiensi pada ruangan, serta penggunaan perpaduan material kayu dan kaca membuat tangga itu menjadi terkesan lebih elegan. Next. Pada konfigurasi struktur, konfigurasi yang diterapkan pada bangunan ini adalah beton dengan rangka atap baja ringan. Beton digunakan pada substruktur yang menggunakan fondasi foot plate, serta support struktur di mana kolom dan balok menggunakan beton dengan pola grid. Penerapan bentuk atap cell box karena memberi bentuk baru. Juga penggunaan rangka baja ringan guna mengurangi beban kepada kolom yang memiliki bentuk yang unik. Ini akan dibacakan oleh teman saya. Lalu untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan pada ketiga presiden menggunakan struktur beton pada bagian sub dan super, yang dimana struktur beton merupakan struktur yang paling sering ditemukan pada bangunan karena struktur beton memiliki keunggulan dari segi harga, kekuatannya, dan pengaplikasiannya dan mudah didapat. Untuk struktur pada bagian upper, presiden 1 menggunakan dak beton. Penggunaan dak dikarenakan jenis atap yang digunakan adalah rooftop yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul yang dimana pada presiden itu merupakan bangunan kantor. Untuk presiden 2 dan 3 sama-sama menggunakan rangka atap baja. Pemilihan rangka baja kemungkinan karena faktor ekonomi dan estetika. Karena atap baja lebih terjangkau dari material lainnya. Bukan hanya terjangkau, namun kekuatannya bagus dan mudah didapat. Dan dari segi estetika, rangka atap baja lebih mudah dikreasikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami dari kelompok 7 kelas 4 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan kami tutup dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om.